Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puja dan puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, para pengurus NU di tingkat wakil cabang Sukorejo hingga ranting, dan pengurus lembaga dan banom Badan Otonom NU Nahdliyin Nahdliyat di Kecamatan Sukorejo yang kami hormati, para pimpinan Forpimka, Forum Pimpinan Kecamatan Sukorejo, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil yang juga kami hormati, juga kepada Bapak Kepala Desa Sukorejo yang kami hormati pula. Sesuai tema Harlah NU yang ke-99 yang dikeluarkan oleh PBNU, yakni merawat jagat, membangun peradaban, serta konsistensi hikmah NU dalam menjaga dan menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Profesor Mukri selaku sebagai Ketua PBNU menjelaskan bahwa tema besar ini sangat universal untuk menjadi spirit menjadikan NU ke depan semakin berperan dalam kancah internasional. Merawat jagat dalam tema kali ini juga menjadi gambaran dalam mewujudkan NU yang terus berperan global sebagai tergambar dalam simbol bola dunia di lambang NU. Momentum Harlah menambah spirit untuk menjadikan NU ke depan semakin jaya dan pengabdian untuk bangsa dan negara semakin maksimal, serta menjadikan Indonesia sebagai rujukan integrasi dunia. Membangun peradaban juga memiliki makna mendalam bagaimana NU hadir dalam mewujudkan peradaban yang tinggi di sepanjang zaman. Peradaban ini bukan hanya terkait dengan mengembangkan ilmu pengetahuan semata, namun juga pembentukan kualitas pembawa peradaban itu sendiri, yakni manusia. Islam memerintahkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini tugas yang hanya diamanahkan oleh Allah kepada manusia, bukan kepada makhluk ciptaan yang lainnya. Menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semua, rahmatan lil alamin. Pesan ini merupakan upaya implementasi dari frasa merawat jagat. Dalam frasa membangun peradaban adalah bagaimana menciptakan sebuah kemajuan dan kebudayaan yang tinggi. Selanjutnya dalam konteks jagat sebagai alam dan lingkungan merupakan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global menjadi isu bersama. Dalam skala nasional masih sangat banyak persoalan yang perlu diselesaikan baik secara ekonomi maupun sosial. NU menjadi bagian dan komponen bangsa lainnya secara bersama-sama berusaha menyelesaikan persoalan yang ada. Menurut kami, selanjutnya adalah konsistensi hikmah NU dalam menjaga dan menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Hikmah adalah kata kunci NU berdiri dan pergerakannya selama ini. Para kiai membentuk NU bertujuan untuk berkhidmah kepada agama dan tanah air. Pertama, khidmah untuk agama. NU memang lahir dari para pemuka agama yang nahdlah atau bangkit dengan tujuan untuk melestarikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia dan dunia. Pada ADART pertama ditulis, adapun maksud perkumpulan ini yaitu memegang teguh salah satu dari mazhab 4, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i,
Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, atau Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerjakan segala apa saja yang menjadi kemaslahatan agama Islam. Kedua, khidmah kepada tanah air. Ini berarti NU dengan sekuat tenaga akan menjaga keutuhan negara dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Sungguh suatu tujuan yang mulia untuk negara, dan itu sudah ditunjukkan dalam sejarah. Dua khidmah ini seiring dengan langkah NU Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi inspirasi dan gerak untuk cinta tanah air yang tertera dalam kalimat hubbul waton minal iman. Agama dan tanah air menjadi bagian cinta dalam tarik satu tarikan nafas. Mari kita buka sedikit dari peran NU dalam sejarah. Pada masa kolonial Belanda, yakni tahun 1937, NU membidangi Majelis Islam A'la Indonesia. Pada menjelang kemerdekaan Republik Indonesia 45, NU turut merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila, yang diwakili oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Pada masa mempertahankan kemerdekaan pada tahun 45, NU mengeluarkan resolusi jihad dan fatwa jihad. Peristiwa ini menjadi hari santri. Resolusi jihad NU ini kemudian digelurakan kembali pada tahun 46 selepas muktamar NU di Purwokerto. Pada tahun 1954, guna mengukuhkan kedudukan kepala negara Republik Indonesia sebagai waliul amri ad-dawri bisyaukah yang dirongrong oleh kelompok separatis berkedok agama. Pada tahun 65, NU turut serta dalam pengganyangan dan pembubaran PKI. Pada tahun 84, NU menyatakan Pancasila sebagai asas tunggal, dan waktu NU menjadi satu-satunya ormas Islam yang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara. Para kiai, para pengasuh pondok pesantren, para pengurus NU di tingkat wakil cabang hingga ranting, serta para pengurus lembaga Banom NU Nahdien Nahdiyat Sukorejo, Bapak Forkumka Kecamatan Sukorejo. Khidmah NU kepada agama dan tanah air akan terus berlanjut karena NU merupakan kebangkitan para intelektual yang mampu membaca dari zaman. Itu tercermin dari kata Nahdlatul yang artinya adalah kebangkitan yang terus menerus. Para yai, para hadirin yang kami hormati, karena harlah ke-99 ini berlangsung pada situasi pandemi COVID-19, para pimpinan mengimbau agar peringatan harlah NU ini dilaksanakan secara sederhana dengan memperlakukan protokol kesehatan tanpa menimbulkan kerumunan demi menjaga kemaslahatan bersama. Demikian yang kami sampaikan. Semoga para kiai, para pengasuh pondok pesantren, para pengurus NU baik tingkat atau cabang hingga ranting, para pengurus lembaga, bahkan otonom NU Nahdien Nahdiyat se-Kecamatan Sukorejo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.